Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jamil tabadinaka ya Habibullah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Wa nahusu khususan ila musannifi hadal kitab Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, Syekh Ahmad Al-Ghazali, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani qaddasallahu sirahum, radiyana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqrubina ila wali mahabbatina ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lisalamatina fid dini wad dunya wal akhirah, liqadaiduna liqadi hajatana min hawaijiduna wal akhirah, litaisir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'ah, li sihhati jasadina qulubina amradina litaf'il balaya wal mihan wa fitam wa asqam, wa limana fina libatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wal izzal islam wal muslimin bi judika ya Allah, bi syafaati nabiyika ya Allah, bi barakati aulika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam pengajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Semoga dalam ngaji ini Allah melimpahkan ilmu berupa rezeki berupa ilmu, dan kita dapat diberi rezeki berupa mengamalkan sesuai ilmu baik dan bermanfaat dan berkah bagi diri kita maupun anak keturunan kita nanti. Allahumma amin. Baik, sebelum saya mau membacakan, saya mau bahasane mengingatkan bahwasannya ngeten. Jadi kitab Bidayatul Hidayah ini kan permulaan hidayah. Jadi istilahnya isi kitab niki lebih banyak sisi-sisi praktisnya, sisi amaliyahnya. Nah, kemungkinan kan sebelum pengajian hidayah kan pun ada Mau'izatul Mu'min, ada Adhkar, ada Risalah Mu'awanah yang temanya sebenarnya masih mirip karena isinya enggak jauh beda. Ya, Al-Adhkar kan isinya zikir-zikir tentang amaliyah tertentu kan ngoten. Nah, terus yang Mau'izatul Mu'min kan membahas tentang soal wudu lagi, soal mandi lagi. Bidayah sebenarnya bahas niku lagi, bahkan senada. Kayak Mau'izatul Mu'min kemarin kan itu kan memang ringkasan dari Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Nah, Bidayah ini juga karangan Imam Ghazali. Jadi isinya masih mirip-mirip. Jadi saya mau agak disclaimer sebentar bahwasannya nanti memang kita akan mempelajari, kalau ini nanti kita masuk bab mandi, mungkin selanjutnya kita masih bisa bahas bab-bab yang lain yang belum dibahas supaya nopo kadang-kadang ngeten nggih Bapak Ibu. Mungkin kita niku kurang sadar atau bahkan bisa jadi malas kalau kita mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari atau ilmu yang
sudah pernah kita dengar. Nggih. Wah iki meneh, wah wudu meneh, wah banyu meneh, wah najis meneh. Nggih, mungkin pasti semua orang yang sudah familiar bahkan pun bertahun-tahun apa itu mengamalkannya itu pasti ngomong bisa jadi bosan. Tapi kadang-kadang itu juga jadi muhasabah kita. Kok ini diulangi lagi, jangan-jangan ternyata kita selama tahu ini masih ada yang kurang. Atau barangkali nggih niku kita masih belum paham sebenarnya. Makanya kita ditakdir Allah pelajaran ini lagi, ilmu ini lagi. Nah, niku nggih ini sebagai apa itu pengingat buat kita. Yo nggih mau bagaimanapun kita mungkin melajari yang itu lagi, tapi dalam rangka nopo semakin kita memperbanyak ilmu maka semakin banyak juga nggih kita dapat beramal sesuai ilmu kita, dan itu lebih baik daripada kita cuman beramal tanpa ilmu atau hanya berilmu tanpa amal sama sekali. Yeah. Baik, jadi saya lanjutkan karena bab wudu sudah selesai, lanjut ke bab toharoh selanjutnya, yaitu bab mandi. Walal musannif rahimahullah ta'ala wa matsana bi asrarihi wa fa'alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul uzli utawi iku adab pira-pira adab tentang mandi. Nggih, jadi perlu ditekankan ini adab mandi itu secara umum karena mandi sebenarnya itu kan kalau secara syariat yang benar-benar diwanti-wanti itu kalau ndak mandi wajib, satunya mandi sunnah yang mandub atau yang dianjurkan gitu nggih. Nah, paling utama kan kita wudu wajib untuk sholat, kan ada juga wudu yang sunnah untuk ibadah yang lain. Nah, termasuk mandi, kita tahu mandi wajib, mandi junub itu kan karena ada beberapa istilahnya itu alasan. Entah karena misal bertemunya dua kelamin atau ada hubungan senggama atau keluarnya mani atau haid atau nifas, ada lagi melahirkan, lalu yang wajib mandi lagi meninggal, yang mati. Maka kan orang meninggal itu kan harus wajib dimandikan gitu. Nah, tentang adab ini bisa digunakan untuk entah itu mandi wajib kita atau kalau kita mandi dengan tata cara dengan adab berikut ini itu dianggap sebagai mandi yang sesuai sunnah. Kan kita kadang cuma mandi karena memang kebiasaan atau memang nggak enak badannya terus mandi, apalagi ya masih banyak loh yang urusannya sepele itu, nggak ada urusan sama syariat gitu loh. Yang urusan sama syariat kan yang taunya kan yang wajib kan ngoten. Nggih. Nah, tapi nggih niku kenapa penting dulu untuk membahas yang wajib sebelum yang sunnah. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza asobatka, maka ketika menimpamu atau engkau mengalami apa janabatun junub janabah min ihtilamin karena sebab apa ihtilam mimpi basah awikain atau senggama fakhud maka ambillah al inna'a pada wadah yang berisi baru ilal muktasal pada tempat untuk mandi. Jadi bisa kita itu menyiapkan wadah dulu, bak, ada juga yang pakai apa itu pancuran shower segala macam. Nah itu soal mandi wajib. Jadi ini harus diperhatikan betul. Nah, kesunahannya ketika kita mandi itu pertama waghsil. Ini mungkin dah dengar di Mau'izatul Mukmin. Pertama yang dibasuh kedua tangan awalan pertama. Jadi tangan dahulu. Tentu kanan baru kiri. Tiga boleh. Wa azil dan engkau menghilangkan ngilangi sapa sira ma ing kotoran ala badanika atas badanmu. Biasanya kan nyun sewu kalau sudah selesai keluar mani atau itu kan biasanya orang kebelet yang lain, buang air yang lain. Nah itu diselesaikan dahulu. Termasuk membasuh yang bagian itu atau kekotoran yang lain. Wa tawaddo kemudian
wudu kama sabaqo fi wudu'ika lis sholati ma'a jami'id da'awat. Jadi wudu sebagaimana wudu yang dahulu. Ya, termasuk kalau bisa doa-doanya. Nah, kalau Imam Ghazali nambahkan wa akhir dan mengakhirkan ghusla qadamaika, membasuh kaki kaila yadhi'a supaya tidak terbuang opo alma'u banyu. Jadi maksudnya ngeten. Nggih, jadi ini perlu disclaimer dulu nggih. Jadi salah satu nggih, ini yang kadang-kadang orang masih sering lupa kan nggih. Kita mandi junub itu karena kan masih banyak sebab nggih. Yang nyun sewu kadang-kadang orang masih salah paham. Mandi wajib itu dianggapnya nopo? Istilahnya keramas. Padahal nyun sewu kita kalau mau menengeri lagi kan keramas itu kan pakai sabun nggih. Nggih, dan mandi biasanya harus pakai sabun. Kalau ndak pakai sabun cuma air tok dikirane nek zaman orang dulu atus bebek atus kok banyu tok kan ngoten niku. Mboten resik ndak wangi kayak kalem. Padahal yang sesuai syariat itu sebenarnya apa? Airnya dulu. Baru kita ngasih pembersih yang lain. Ngoten nggih. Lah, niki sebenarnya belum masuk ke mandi, bahkan sunnahnya lagi kita wudhu dahulu. Ngoten nggih. Itu yang lebih utama. Bahkan ngeten nggih, termasuk ada juga ikhtilaf ulama itu wudhunya itu enggak cuman wudhu yang kayak wajib. Bahkan ada yang mengharuskan ketika kita mandi junub itu kumur sama istinsak. Gitu. Kita berkumur sama masukkan air ke hidung itu. Nah itu bagian dari wudhunya, ngoten lho. Nah niku. Jadi ini wudhu untuk kesunahan mandi, ngoten lho. Itu karena ngeten. Jadi sebenarnya ngeten, karena kan termasuk toharoh yang dominan di syariat kita kan wudhu sama mandi janabah. Wudhu kan biasa karena hadas kecil, janabah itu karena hadas besar. Yes, sebagaimana sudah disebut sebelumnya, wudhu itu kan bagian-bagian tertentu saja. Tapi kalau mandi junub, mandi wajib itu kan totalitas semua harus kena air, dibersihkan semuanya. Jadi ngeten, junub itu kalau banyak ulama menegaskan itu udah janabah itu bermakna gurbah. Gurbah itu artinya asing, artinya jauh. Maksudnya pripun? Jadi kadang-kadang orang yang nuwun sewu kalau sudah napa niku keluar air mani atau sudah senggama itu biasanya momen-momen yang jauh dari Allah karena cuma merasakan nikmatnya itu. Otomatis kita mengembalikan diri kita, mengembalikan jiwa kita untuk beribadah lagi sama Allah itu dengan mandi. Maka pembersihannya itu keseluruhan, Oke, kita masih punya kotoran segala macam, entah itu dari kencing kita segala, itu biasa. Ya, itu pembersihan secara dohir. Tapi pembersihan jiwa kita itu kan kayak ngeten nun sewu. Jiwa manusia itu kan kalau secara sifat itu kan punya sifat, contohlah tamak gitu. Semua orang kan pasti pengennya itu ngumpulkan harta, semua pengennya itu aku dapat ini, aku dapat itu. Cuma ngeten, tamak niku memang sifatnya jiwa. Sifatnya nafs kita, diri kita. Cuma ngeten, itu bisa dinilai baik buruknya kalau kita tahu ini penerapannya baik atau enggak. Kadang-kadang ngeten, kita kan ngumpulkan harta, kan saking semangatnya, wes pokoknya saya kerja ngumpulkan harta dunia. Tapi ada juga saking tamaknya itu enggak tahu halal haram. Betul deh. Padahal itu sifat manusia itu pasti tamak. Lah pembersihan dari sifat seperti itu yud dengan sifat tamak juga. Itu kayak kita habis mengeluarkan air mani, terus kita juga membersihkannya dengan air lagi. Jadi tomak yang baik itu kan contohnya nopo? Mau kita mengumpulkan nopo? Tomak terhadap contoh ilmu. Terus kita tomak pada amal soleh itu bagus. Yang tercela kan yang mengumpulkan harta, terus kita nggak tahu halal haram itu buruk. Makanya kan ilmu segala macam itu kan supaya apa? Kita di backup dalam rangka apa? Kita terhindar dari sifat-sifat jiwa yang malah mencelakakan kita gitu. Nek tomak harta itu kan pasti celaka. Tapi nek tomak ilmu, tomak amal yang soleh itu pasti selamat. Nah, supaya kita jiwa kita terbersihkan dari itu, ya.
Maka mandinya bahasanya itu ya dengan ilmu lagi, dengan amalah yang lebih banyak kan gitu. Ngoten niku. Nah, lanjut dulu. Wa idza farogna, maka ketika sudah wudu selesai, fasubal ma, maka tuangkanlah alma ing banyu ala roksika di atas kepalamu salasan 3 kali. Wa anta nawin, dan engkau baru niat. Nawaitul ghusla rirafil hadasil akbari. Kalau yang wudu rirafil hadasil asghari boleh. Raf'al hadasil minal janabah. Kita membersihkan hadas karena junub tadi. Itu baru dari kepala. Tahu sendiri kepala itu kan pusatnya kendali tubuh, otomatis yang lebih banyak lupa sama Allah kan kepala dulu. Bukannya badan. Nah ini yang konotasinya yang nanti mengarahkan kita dari kepala itu baru ke badan, untuk dipersiapkan mengingat Allah kembali, mendekatkan ke warwah lagi. Summa ala syakikal aimani salasan, baru sebelah tubuh bagian kanan 3 kali, baru summa alal aisar salasan, baru yang kiri. Terhitung 1 itu kalau bagian kanan itu depan belakang itu 1 sampai bawah, baru 3 kali, baru yang kiri 3 kali, itu pun depan belakang, itu yang ngenakan air. Nah sunnahnya lagi wadluk meratakan dengan tangan ma'akbala min badani, pertama depan wa ma'adbaro salasan, jadi depan 3 kali digosok ini masih pakai air nggak ada ceritanya ini pakai sabun belum jeda masih pakai air total depan 3 kali, belakang 3 kali. Kalau belakang itu kan dari tengkok ke belakang terus kalau dari akbar termasuk itu juga dada ke bawah, itu bagian depan 3 kali semua diratakan sudah semua. Wa khallil sya'ra ra'sika, dan menyela rambut sya'ra ra'sika, rambut kepala, walihyatika, dan jenggot. Termasuk kalau jenengan punya rambut niku sama hampir kayak wudu. Kalau wudu kan nyun sewu kan napa niku ngeten kan. Tapi kalau ini lebih ke supaya biar air sampai kulit kepala. Ngoten. Biasanya kan saya ngeten 10 pakaian ngeten 3 kali sami. Kalau lihya sama kayak wudu ngeten nggih. Ngoten. Tapi juga ada itu keringanan buat perempuan. Yang penting itu semua, kalau kan ada rambut perempuan yang tebel sama panjang, itu yang penting semuanya kena air. Ngoten. Enggak perlu kudu harus ke kulit kepala nih. Nah itu. Sama niku berarti karena ngeten ada hadis yang menerangkan kalau satu rambut yang enggak kena terus dia junub, dia ndak kena air, lain dia nanti yang jadi bahan bakar apinya di akhirat nanti. Nah itu sing harus dikenakan. Bahkan kan sampai ada yang harus merinci sampai bawah kuku segala macam. Ngoten niku. Jadi kulit sama rambut yang kadang-kadang orang masih lupa untuk menjangkau wilayah situ, gitu. Baru wa ausil ma'a, dan sampaikan air dan ratakan air ila ma'ati fil badani, bagian lempitan tubuh, wa mana bitis sya'ri, tempat tumbuhnya rambut, nggih. Kadang-kadang kan yang nyun sewu, lipatan tubuh yang lupa kadang nyun sewu nggih. Orang kan ada kamar mandi yang cuma pakai bak gitu, agak kurang tinggi, orangnya itu harus jongkok terus ngebiuri gitu kan soalnya ini bak terus kan ngebiur gini. Nah dia nek jongkok kadang kan di bawah belakangnya lutut itu sok kelupaan niku le, termasuk lipatan bagian belakang gitu, bahkan termasuk kelopak pun itu juga benar-benar diperhatikan sampai kena air semua. Termasuk rambut pun baik yang tipis maupun yang tebal itu kalau bisa kena air semua. Jadi tetap
kategorikan lagi. Kenapa? Kadang-kadang itu ngeten. Jadi ketika kita membersihkan dia ngeten lah, kita balik lagi kewajiban manusia itu kan juga harus ada muhasabah. Lah muhasabah manusia itu kadang-kadang kan melihat sisi jiwanya yang masih salah, masih banyak kekurangan. Cuma kadang-kadang orang itu suka merasa salah saya di mana, itu kurang teliti. Nggih mboten. Misal jenengan lagi kena musibah, terus kan biasanya ya dosaku apa ya kok iso ngeten iki. Kan namung candhaane kadang ketoke wingi aku ngene. Kadang kurang jeli ngoten. Kadang perlu diomongi sama orang ngoten. Pas diomongi sama orang dia merasa ndak bersalah. Itu yang susah ngoten. Masa kan ibaratnya kita itu kan harusnya mandi kan dia harus tahu sendiri bagian tubuh mana yang kotor gitu. Nek enggak ada yang tahu ternyata ini luput, masa harus diberitahu orang kan enggak, kita kan enggak mandi sama orang kan ngoten. Enggak sama orang kan enggak ikut ngoten. Nah, otomatis nggih tanggung jawab kita ki Mbak untuk meneliti dari sekian apa niku diri kita nggih, zahir batin itu masih yang kurang dibersihkan yang mana ngoten deh. Niku. Lalu nah niki yang perlu diperhatikan lagi, wahdar dan apa? Hindarilah antamusa yento menyentuh dzakaroka kemaluanmu ba'dal wudu'i. Tadi kan sudah wudu di awal. Lah ini sudah selesai mandi. Kalau kita mandi junub nggih, kita langsung apa itu untuk sholat itu kita sudah suci dari hadas kecil. Tapi ngeten nun sewu wonten yang tanya, Pak, kita udah mandi junub habis itu langsung sholat itu wudu lagi enggak? Nah, anten sing jawab ngene, enggak, sampean harus wudu lagi. Kenapa? Kadang-kadang kita sudah selesai masih ada kemungkinan kita nyentuh kemaluan mboten? Biasanya tesih mboten? Tesih. Lah niku sing kemungkinan niku sing damel napa? Kita perlu wudu lagi ngoten. Jadi kalau ulama hati-hatinya itu wudunya dimandi sendiri, terus setelah mandi itu masih wudu lagi gitu loh. Jadi masih juga apa? Jadi memang nggih termasuk kebiasaan para ulama, para alim yang nanti bikin mereka itu ilmu cepat masuk, amaliyah itu makin amal soleh gampang itu napa? Kuncinya dawamul wudu. Apa? Melanggengkan wudu. Karena mereka jadi ngeten, kadang-kadang orang kan sudah wudu terus masih nunggu mau sholat engko sik lah aku isih duwe wudu. Tapi kadang kan orang lupa dhewe wis ngentut apa urung kan ngoten. Nah, ya mending lebih baik kita membiasakan napa? Tasdidul wudu, memperbarui wudu ngoten. Ya sama kadang-kadang kan kita masih napa belajar ilmuwan ini lagi. Itu sama kita memperbarui lagi. Jangan-jangan kita masih luput soal ilmu ini gitu. Nah, itu kalau kita masih napa niku menyentuh lagi faida asobathu, kalau kita sampai apa ya duka tanganmu fa'id al wudu'a, baru kita napa baleni wudunya, kita ngulangi wudunya ya. Jadi kalau lebih hati-hatinya pas mandi sebelum niat kita wudu, setelah kita selesai napa niku mandi junub jika kita wudu ngoten nggih. Sama juga kalau jenengan ndak mandi junub tapi mandi dengan tata cara yang begini itu sudah dianggap kesunahan. Ngoten deh. Kan ndak kan apa aku pengen mandi tapi gen oleh ibadah. Ya cara begitu ngoten. Anten wudune, terus bahkan kan ada anjuran pas kita melepas pakaian pun itu juga ndak aku dudang buka kan mboten niku. Tetep pelan-pelan ngoten deh. Itu ada adabnya. Ngoten. Makanya saya kadang-kadang kan selandang ki rampung kan ngoten ya. Nah niku. Wal faridatu, dan yang fardu min jumlati dzalika kulli, dari sekian kumpulan tadi nggih, yang tetap harus diperhatikan pas kita mandi wajib. Pertama napa? Niat. Wa izalatun najasati, hilangkan najas. Maka jadi kita pas menyelesaikan bagian bawah itu kalau bisa sebelum niat. Ya kencing dulu nggih, nyun sewu buang air dulu, semuanya selesaikan, bersihkan, baru dikebyuri satu-satu. Ngoten. Nggih. Supaya nggih tadi menghindari nanti nyentuh barangnya masing-masing lagi kan ngoten. Kadang-kadang kan ngoten, masing ngoten. Wasti'abul badani, meratakan air ke seluruh badan bila ghusl dengan basuhan. Nah, termasuk ini disebut lagi fardunya wudu, basuh wajah, tangan,
sampai suku, terus napa masku ba'di roksi membasuh sebagian kepala, wa ghusliri jalaini napa membasuh kaki sampai mata kaki marotan sekali napa cuma sekali kan wajibnya kan gitu. Terus niat, terus tertib. Imam Ghazali ngasih keterangan lagi nih, wa ma ada dan selain yang fardu nggih iku sunnatun muakkadatun. Nggih. Jadi sebenarnya kita nggak harus tahu dulu mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau yang wajib tadi yang soal mandi itu niat menghilangkan najis dan meratakan subuh itu berarti yang kayak wudu napa oleh tangan dulu terus bagian kanan baru kiri nggih, terus menyela-nyela bagian tubuh yang termasuk rambut segala macam lipatan tubuh itu sunnah semua. Kenapa? Fadluha keutamaannya itu kasirun banyak, wasawabuha pahalanya jazilun melimpah. Kita tahu sebenarnya ngeten, kalau mau ditekankan kan kita lebih baik jangan sering-sering menganggap sunnah itu enggak dilakukan enggak dapat berapa itu enggak apa-apa. Kalau bisa sekarang dibalik lagi, kalau enggak melakukan apa kan nyun sewu wajib kan dia lakukan mendapat pahala, tidak ditinggalkan mendapat dosa. Terus kita sering nyebutnya nek sunnah dilakukan dapat pahala, enggak dilakukan enggak apa-apa. Sekarang ganti mau kalau enggak melakukan sunnah yo kebangetan. Gitu dan sudah tahu kok itu sunnah kalau enggak ditinggal. Kenapa? Wal mutahawin orang yang meremehkan biha kelawan sunnah iku khosirun rugi. Bal bahkan huwa bi aslil faraidi dengan asalnya faro iku mukhatirun meremehkan. Kadang-kadang orang yang nyun sewu awalnya ngeremehkan sunnah, lama-lama ngeremehkan yang wajib. Ngoten. Maka sebenarnya ngeten karena kan menganggap fardu itu kan ubudiyah bil jabri. Dia itu ubudiyah dengan paksaan. Kewajiban itu kan mau bagaimanapun paksaan, okay. Tapi kalau sunnah itu pilih dengan pilihan kita sendiri, dengan kesadaran kita sendiri, kita melakukan kesunahan, gitu loh. Nah, fa innan nawafila karena sesungguhnya kesunahan itu jawabirul faraidi penambal bagi nopo perkara fardu, perkara wajib. Sering saya analogikan nggih. Jadi kalau kita pakai celana itu itu kita kayak melakukan wajiban, kita pakai ikat pinggang itu kayak kesunahan. Jangan sampai kita itu mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Itu kan kayak kita pakai ikat pinggang tapi nggak pakai celana. Mending kan kita pakai celana dulu ya meskipun masih bisa motrok ya. Karena jenengan sadar motrok ya udah harus dikuati pakai sunnah, maka penambal ngoten nggih. Karena ngeten ada juga yang menjelaskan ngeten di akhirat nanti itu ada orang yang nyun sewu 1 rakaat sholat wajibnya itu tidak diterima. Ternyata ditambal dengan 70 rakaat sunnah. Ya bandingannya 1:70. Itu kalau di akhirat, jangan dipakai di dunia. Ya udahlah tak pakai daripada sholat 5 waktu tak pakai sunnah terus full ngoten. Enggak bisa nggih. Niku nek di dunia harus melakukan wajib dulu baru sunnah. Tapi kalau di akhirat nanti kesunahan-kesunahan kita yang kita laksanakan ya, pun kita biasakan, pun ibarat itu kalau penunjukan jenengan itu sudah ahli sunnah beneran yang benar-benar melakukan kesunahan dari tadi Kanjeng Nabi itu kalau kadang ninggalin itu merasa susah, wah dah ndak enak ya sholat jamaah. Tapi ngeten termasuk harus kita tekankan lagi nggih, kalau kita juga kadang-kadang ditakdir sama Allah nggak melaksanakan kesunahan. Ini kesunahan rene, kewajiban kan nyun sewu ya harus bertobat karena dosa. Kadang ngeten orang harusnya kan ngeten karena kesunahan itu kan banyak nggih. Dari misal contoh kita sholat jamaah terus kita menjawab adzan itu semua kesunahan, termasuk yang ini kesunahan. Cara kita supaya tidak meremehkan, jangan namun berpaku pada satu sunnah tok. Lebih baik juga melihat kesunahan yang lain. Misal nyon sewu saya ketinggalan jamaah, nggih pun mungkin rasanya susah di awal, tapi kita juga masih punya kesempatan ada kesunahan lain, misal rawatib, nggih.
Meskipun derajat kesunnahan beda-beda nggih. Tapi kita tetap dalam napa nggih? Dalam napa niku masih dalam fase melaksanakan kesunahan gitu loh. Oh ini nggak bisa, ini nggak bisa. Kenapa? Kadang nyun sewu ngeten. Niki kadang perbedaan orang yang melakukan perbuatan buruk sama perbuatan yang baik itu ngeten. Nek perbuatan buruk kadang sepele, tapi efek dominonya itu besar. Makin kecil-kecil jadi besar. Itu kalau melakukan perbuatan buruk, maksiat, kefasikan segala macam, dosa segala macam itu pasti begitu. Tapi kalau perbuatan baik, kadang-kadang dari kecil itu ndak sampai efek dominonya langsung kelihatan ndak. Tapi nopo? Misal kita pun mencoba melaksanakan nopo jamaah wis. Kadang-kadang di tengah kita masih melaksanakan kebaikan itu kadang kepenggak di pinggir jalan. Nggih mboten, sering mboten. Kenapa? Kadang karena ya enggak suka setan. Kenapa? Dia mau melakukan kebaikan mending tak penggak di pinggir jalan. Makanya yang harus dilaksanakan kalau kita melakukan kebaikan ibadah nopo? Kuncinya istiqomah riyen. Terus-terusan, konsisten. Karena kadang-kadang kita sekarang enak kita sering ngaji, besok mungkin kita waduh hujan. Waduh ngantuk. Waduh ya udahlah nanti tak buat sholat aja ndak usah ngaji. Kan masih ngoten niku. Padahal di awal kita sudah melakukan kebaikan gitu. Nah itu kan yang kadang-kadang dipenggak sama setan itu kan kalau kita melakukan kebaikan. Nek setan senang-senang aja kita melakukan keburukan karena efek dominonya sampai di kita. Nah jadi terakhir, jadi enten meleh nggih niki perlu saya utarakan termasuk ngeten. Nek jenengan dalam kondisi junub termasuk juga meskipun nanti ndak termasuk enten hadis Kanjeng Nabi juga menyarankan kalau jenengan habis junub sedang kondisi junub hadas besar mau makan mau tidur lagi kan enten bangun sudah mau bahas tidur lagi kalau bisa sebelum tidur atau sebelum makan atau mau berhubungan lagi wudu riyen. Jadi itu dalam rangka kesunahan meskipun belum mandi besarnya. Nah itu yang dijaga. Makanya kan termasuk nyun sewu nggih. Ada yang ngomong yang napa niku malam Jumat kesunahan napa itu hubungan suami istri. Harusnya kan ngeten setelah hubungan nggih. Kalau mau masuk Jumat itu kalau mau tidur wudu dulu, bangunnya kan sudah Jumat. Nggih. Baru dia mandi junub, baru dia dapat dua pahala. Pertama mandi junub, duanya apa mandi pas hari Jumat. Ngoten lho. Jadi yang diutamakan mandinya niku. Mboten napa niku hubungan riyen. Beda cerita kan ngoten. Nggih. Nah, terakhir kalau tekankan lagi termasuk kebiasaan para ulama dulu itu kan ngeten. Termasuk dalam hal tobat, termasuk yang terus kita istiqomahi ini ku napa? Urusan taubat. Karena nyun sewu kita kan tidak pernah tahu kita sampai kapan melakukan keburukan. Dan kita juga tidak tahu sampai kapan kita bisa diberi kesempatan bertobat. Otomatis termasuk amaliah taubat itu selain istighfar sama mandi sholat taubat ada mandi taubat. Jadi karena sudah tahu ada adab mandi begini, monggo jenengan setiap mandi diusahakan diniatkan mandi taubat dalam rangka kesunahan. Karena kadang-kadang kan napa niku kalau mau jujur kan kita nak diberi. Kenapa kadang kita itu diperintahkan melaksanakan mana yang wajib mana yang sunnah? Karena ngeten termasuk keutamaan perintahnya syariat. Entah itu wajib, entah itu sunnah. Itu kan dalam rangka membersihkan kita dari perilaku buruk. Kita kan tahu kalau kita mau sampai kapan bisa buang air, bisa makan, bisa ngeten kan itu semua kita mengeluarkan kotoran terus. Sampai nanti kita meninggal kita masih bisa mengeluarkan kotoran, maka sampai nanti kita meninggal kalau masih berdosa, sampai itulah kita harus senantiasa bertobat atau membersihkan diri. Niku. Jadi pentingnya mandi nggak sekedar cuman pas kita junub atau pas kita dalam hadas besar, tapi juga kalau bisa kesunahan itu ya tetap dijaga gitu. Karena nggak hati-hati kita kalau meremehkan sunnah meskipun kita tahu di awal pas
itu melaksanakan sunnah nggak dilaksanakan nggak apa-apa. Ya sekarang ganti saja, nanti ya kebangetan, nggak enak kalau kita tidak melaksanakan sunnah. Tapi ya tetap karena kita sudah melaksanakan semampunya, kita juga tetap kadang perlu juga kita jangan juga bergantung. Kita udah punya ilmu, udah punya amal, terus kita merasa bangga. Kita juga kadang sering lupa kita nggak ditakdir Allah melaksanakan kesunahan. Bahkan nyun sewu kita ditakdir melaksanakan keburukan. Tapi kalau kita cuma berhenti di situ itu tidak selesai, kan? Harusnya nggak dibalikkan lagi. Kalau ditakdir melakukan keburukan ya udah ditaubati lagi. Dan kalau kita masih ingin tegak agamanya, kita masih senantiasa melaksanakan amal soleh, kita juga minta sama Allah, ya Allah berilah kemampuan melaksanakan kebaikan, amal yang kau syariatkan juga dihindarkan dari sekian penghalang melaksanakan tersebut, melaksanakan amal yang sesuai ilmu. Karena kadang-kadang penghalangnya banyak ya. Entah malesnya, entah kita lupanya kan. Padahal udah tahu ilmu mandi itu kayak gini, ilmu wudhu itu kayak gini. Tapi kok nggak dilakukan? Jangan-jangan ada yang salah, ada yang ngalangin kan. Niku dulu yang bisa saya sampaikan. Wow yaqul haq wa yahdisabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.